Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zamzim Azain, salah satu mahasiswa PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang pada kali ini alhamdulillah bertepatan dengan semester 3. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang maqasidus syariah sebagai ujian ulangan akhir semester dari mata kuliah usul fikih. Langsung saja, bahwa maqasidus syariah, maqasid itu adalah jamak daripada lafadz maksudun, yang artinya adalah tujuan. Sedangkan syariah itu adalah peraturan atau hukum yang ada di dalam agama Islam. Jadi maqasidus syariah nanti kita akan membahas tentang tujuan daripada hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Dalam maqasidus syariah ini nanti kita akan membahas beberapa pembahasan, di antaranya adalah maqasidus syariah itu sendiri, yang kedua adalah tokoh penggagas, yang ketiga adalah contoh-contoh penerapan maqasidus syariah dalam bidang kehidupan, dan yang keempat adalah dalil maqasidus syariah yang termaktub dalam Al-Quran atau hadis. Yang pertama, kita akan bahas tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah, banyak sekali definisi atau pengertian daripada maqasidus syariah. Namun pada intinya maqasidus syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Atau secara umum bisa dikatakan bahwa maqasidus syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. Maqasidus syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Penerapan maqasidus syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang terkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan atau nasab. Jadi ada 5. Dalam maqasidus syariah, tokoh penggagas maqasidus syariah dalam sejarah ada beberapa pendapat, antara lain seperti yang ada dalam catatan Raisuni, bahwa tokoh pertama yang memunculkan istilah maqasidus syariah adalah Imam Ad-Durmudi Al-Hakim, yang wafat pada tahun 296 Masehi atau 320 Hijriah, yang hidup pada abad ketiga. Pada hakikatnya maqasidus syariah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam istilah penggunaannya, maqasidus syariah pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dilanjutkan oleh tokoh asal Andalusia yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, yang wafat pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi, abad ke-8 atau 14 Masehi, dan dilanjutkan oleh ulama asal Tunisia yaitu Syekh Muhammad Thohir bin Mansur, yang wafat pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi, dan tokoh asal Maroko Syekh Muhammad Al-Fasi, yang wafat pada tahun 1394 Hijriah atau 1974 Masehi. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang contoh-contoh penerapan maqasidus syariah, yang mana tadi dalam maqasidus syariah ada 5, yaitu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang pertama adalah menjaga agama. Bentuk maqasidus syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang yang boleh dan menerima memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat, zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah menjaga jiwa atau nyawa. Maqasidus syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasidus syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi pembunuhan. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga adalah menjaga akal. Maqasidus syariah untuk melindungi pikiran atau akal adalah berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak bisa, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Maqasidus syariah untuk melindungi keturunan adalah melarang perbuatan zina karena dapat memberikan dampak yang negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk-bentuk pernikahan, sedangkan bentuk penjagaannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Menjaga harta, ini adalah maqasidus syariah yang terakhir atau yang nomor 5. Maqasidus syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki yang halal. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum memotong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Dalil-dalil maqasidus syariah ada. Kita akan bahas dalil-dalil daripada maqasidus syariah. Yang pertama adalah dalil maqasidus syariah dalam menjaga agama, yaitu wa'budu waha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, dalil menjaga jiwa atau nyawa, yaitu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang selanjutnya adalah menjaga akal atau pikiran. Dalilnya adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Yang selanjutnya adalah dalil menjaga harta, yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakala minallahi wallahu azizun hakim. Yang selanjutnya adalah menjaga keturunan. Dalilnya dari Al-Quran adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma millata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Adapun dari dalil tersebut, yaitu bisa dijelaskan bahwa memelihara agama, syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun agama-agama sebelumnya.
beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain adalah la ikraha fiddin. Yang kedua, memelihara nyawa. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun juga dilindungi atau dijaga dan sangat dihargai. Adanya ancaman hukum qisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa atau membunuh seseorang. Selanjutnya, memelihara akal. Maqasidus syariah dalam syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr ataupun barang yang memabukkan biar tidak mabuk, agar akalnya tetap waras dan sehat. Selanjutnya, menjaga nasab, yaitu syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Yang kelima, menjaga harta, yaitu Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapapun yang mencuri harta orang lain, hukumannya adalah dipotong tangannya dengan dalil tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.